Saya yakin deh, kamu pastinya mau dong dalam 28 hari terakhir segini ya, 4 ribuan, dan kalau ngomong yang sebelumnya itu 3 ribuan 744 ya teman-teman ya. Tonton video kali ini sampai habis, jadinya saya menunjukkan 6 cara untuk menjadi SEO spesialis yang berpengalaman dan tentunya apa yang saya sudah lakuin selama ini. Oke, tonton terus. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 6 langkah menjadi SEO spesialis ya. Yang studi kasus saat ini yang saya lakukan itunya jasa konveksi dan sablon ya teman-teman ya. Terlebih dahulu teman-teman cek di itunya utas.me Vulcanic SEO ya teman-teman ya. Atau saya kasih linknya di kolom atau deskripsi pada video YouTube ini ya teman-teman. Jadinya tiap minggu saya akan mengadakan webinar gratis ya teman-teman ya. Jadinya seputar SEO kayak misalkan website auditnya kayak gimana, bikin tulisan yang menarik mana, dan sebagainya yang tentunya seputar studi kasus saya pribadi yaitu SEO ya. Lalu untuk menjadi SEO spesialis itu teman-teman harus perhatikan goal SEO ya. Goal SEO itu yang pasti meningkatkan traffic organik ya teman-teman ya. Nah, kepecah lagi nih ada 4 ya teman-teman ya. Minimal itu mendapatkan list yang berasal dari SEO ya teman-teman ya. Ini soalnya kan SEO itu kan masih bagian dari marketing teman-teman ya. Jadinya kayak studi kasus kayak gini ya teman-teman ya. Per 20 Maret jam 6 pagi nih teman-teman. Jadinya terus berdatangan ya teman-teman ya, hampir tiap hari. Jadinya teman-teman untuk merasakan dapetin list, cobalah main SEO untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Lalu dapat orderan dong maunya ya teman-teman ya. Nah itu ranahnya ke customer service. Namun kalau untuk dapetin list dan dapat orderan itunya kerjasama. Jadinya customer service dengan marketing itu saling kerjasama. Misalkan kayak bahan apa nih yang paling laku, bahan kaosnya, bahan jaketnya, dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadinya kita untuk optimasi SEO-nya jangan nggak membuangkan waktu ya teman-teman. Jadinya langsung bahan atau yang paling rame apa nih, yang paling laris manis gitu teman-teman. Nah, yang membangun awareness ya teman-teman ya, jadinya kayak semacam ini teman-teman. Sebagai contoh, jual komputer. Jual komputer itu ada namanya Enter Komputer. Marketplace saya nggak hitung ya, teman-teman ya. Nah, Bineka. Ada juga yang namanya Dimensi Data, ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan jasa sablon, kaos, ya teman-teman ya. Maka keluarlah stay.co.id. Lalu Apiat, Espetes ya teman-teman ya. Daito, Daitis ya, rumah sablon cepat dan sebagainya teman-teman. Jadinya teman-teman pastikan dulu website kamu itu ke arah mana, jualan produk apa. Jangan sampai campur aduk teman-teman niche-nya. Misalkan ya, bahas sablon. Kamu membuat postingan soal kesehatan. Kan nggak nyambung kan? Nah, kalau misalkan sebagai contoh nih ya,
teman-teman bahas komputer atau software nih. Anggaplah komputer itu kan ada hardware, ada software, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan eee, perlengkapan IT ya, kayak gitu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman untuk biar mereka paham betul dengan website kamu itu ke arah mana, bidang apa ya teman-teman ya. Lalu SEO itu jangka panjang ya teman-teman ya. Misalkan misalkan jual printer, langsung halaman teratas ini ya teman-teman ya. Jadinya pastikan teman-teman untuk SEO itu untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek ya udah mendingan kamu itu beriklan ya. Entah itu beriklan di TikTok, Google, Meta Ads, dan sebagainya teman-teman ya. Nah, kalau Anda sudah menguasai yang poin satu yaitu goal SEO, kedua itu mengetahui update info Google yang terbaru ya teman-teman ya. Jadinya Google itu mungkin kali per 3 bulan atau tergantung dianya sendiri mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya sih kita harus menyesuaikan diri ya teman-teman ya. Ini baru ya teman-teman ya, 5 Maret 2024 ya teman-teman. Jadinya teman-teman untuk lebih karena kita optimasi SEO itu Google ya terutama Google ya karena kan banyak orang yang nyari di mesin pencarian itu kan Google. Ya udah kita mengikuti aturan yang sudah ada yang ada di Google. Jadinya kita harus patuhi ya, ibaratin seperti itu teman-teman. Cek aja di sini ya teman-teman ya. Yang poin 3 yaitu meriset kata kunci yang lebih mendalam. Nah, sebagai contoh ya teman-teman ya. Klik di keyword overview kalau teman-teman berlangganan Semrush ya teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi emang menjual teman-teman 60.000 per 14 hari kamu langganan Semrush ya. Misalkan jual printer. Nah, jual printer itunya dari sisi utamanya itu komersial atau informasi atau transaksi. Nah, dari sinilah komersial ya teman-teman ya. Jadinya kita harus eh, paham betul dengan kata kunci utama kita ya. Sebagai contoh komersial ya C ya ini ya teman-teman ya. Jadinya kita harus tentukan istilahnya itu komersial maupun transaksional ya teman-teman ya. Nah banyak aja ya teman-teman ya. Meskipun ini ada informasi, tapi kan ada juga yang transaksional ya teman-teman ya, nggak jadi masalah. Nanti teman-teman ekspor ya teman-teman ya. Kalau udah tinggal teman-teman memilah-milah lagi nih kata kunci yang mana yang oke, yang sesuai dengan keinginan kamu ya teman-teman ya. Nah, kata kunci juga ada related, artinya yang masih relevan dengan kata kunci utama yaitu jual printer ya. Misalkan Anda nih toko printer, karena kan masih berhubungan dengan jualan printer. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadinya kamu harus tentuin dulu ya. Optimasi tulisan ya teman-teman ya. Membuat konten yang bermanfaat, terpercaya, dan mengutamakan penggunaan. Jadinya kayak ini teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman ya. Jadinya konten itu harus berbeda daripada si kompetitor teman-teman. Misalkan kita nih buat pembahasannya A sampai Z. Nah, si kompetitor itu bahas A sampai D sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Jadinya kita harus
lebih unggul dibandingkan si kompetitor nih ya teman-teman ya. Si Google juga udah merilis ya biar kita unggul ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Off page ya teman-teman ya. Membangun backlink yang berkualitas. Saya menggunakan Raja Backlink ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman klik aja beli backlink lalu beli backlink. Nah, minimal ini 20 ya. Minimal ini PA juga minimal. Misalkan Google Search-nya itu 5.000 deh. Dari 5.000 hingga 10 ribuan ya. Harganya bisa teman-teman custom ya. Ada 245, 250, dan sebagainya ya, teman-teman ya. Teman-teman juga pastikan untuk ini misalkan tip perawatan cantik itu masih berkaitan nggak sama website kamu ya misalkan sebagai contoh ya karena kita juga kadang melihat ini ya kategorinya itu fashion gaya hidup kecantikan kesehatan oke kita pelajarin juga yang bagian sini teman-teman kira-kira apa ya ya teman-teman ya oke misalkan website kamu ini misalkan ya, fashion ya, soal kaos, aksesoris, sepatu, dan sebagainya. Pokoknya seputar fashion. Oke, misalkan klik aja ya yang ada tombol search ini ya teman-teman ya. Sepatu, ada nih. Jadinya website ini layak untuk dijadikan sumber backlink ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Langsung aja misalkan teman-teman nih ada budget segini, ya udah langsung klik aja beli backlink. Misalkan teman-teman bisa pilih pakai top up atau yang PayPal terserah teman-teman. Nah, tinggal teman-teman di briefing nih kata kuncinya apa aja, URL website kamu ya, catatan untuk blogger kayak apa. Nah, kalau udah ya teman-teman harus eee ada nggak, saldonya. Nah, kalau masih belum, top up terlebih dahulu ya teman-teman ya, ya. Atau yang ini, silakan input input teks link ini bisa teman-teman, taruh di notepad dulu ya teman-teman, nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman untuk, top up terlebih dahulu untuk isi isi dompet ya teman-teman ya. Melakukan evaluasi ya teman-teman ya. Karena kan ini udah di tahap 6 ya. Di tahap 6 melakukan evaluasi itunya kita harus menganalisa performa nih. Apakah performa kamu itu selama misalkan 3 bulan atau 28 hari terakhir itunya bagus atau enggak ya teman-teman ya. Teman-teman cek di Google Analytics maupun Google Search Console ya teman-teman ya. Sebagai contoh, nah ya lebih besar dibandingkan yang lalu ya. Ini juga ya lebih besar ya naik 6,9% ya lumayan lah itu teman-teman. Jadinya kita perlu mereview atau mengevaluasi ya teman-teman ya. Lalu kalau misalkan sekiranya itu tuh lagi turun, coba deh teman-teman untuk reset ulang kata kunci ya teman-teman ya. Jadinya ini nih ada
update nih ya, SEMrush ini ya. Misalkan update-nya itu this week, berarti masih baru ya teman-teman ya. Makanya dari itu kita perlu meriset lebih mendalam lagi. Mungkin kondisi tahun lalu sama ini bulan Maret ya teman-teman ya. Maret 2024 itunya pasti berbeda deh kondisinya, baik itu volumenya, CPC-nya, KD-nya, lalu instannya bisa jadi ya, instannya bisa jadi, atau bisa juga ada penambahan kata kunci yang ada di keyword ini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah itu teman-teman harus memahami target audience ya. Nah, dari sinilah ketahuan nih yang istannya itu. Misalkan kita nih mau cari kata kuncinya itu informasi, sebagai contoh printer aja ya, printer, klik aja search. Nah, ini kan informasi ya teman-teman ya. Jadinya kita harus memilah-milah lagi nih. Informasi ya informasi aja. Komersial maupun transaksional ya komersial dan transaksional aja ya teman-teman ya. Nah, kan ketahuan kan. Akan lebih bagus lebih spesifik lagi teman-teman. Misalkan kamu nih bahas harga printer aja, ya udah hajar aja yang harga printer. Yang pasti apa instannya itu bersifat informasi karena kan si harga printernya itu kan informasi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada C atau T itu nggak jadi masalah, yang penting ada kuncinya itu ada I ya teman-teman ya. Kita coba untuk memirah ya teman-teman. Nah kan ada T juga kan nggak jadi masalah, yang penting ada I ya, pendampingan ini. Lalu memahami target audiens udah, lalu sebentar ya. Nah, crawling dan indexing ya. Kita perlu menggunakan Google Search Console ya teman-teman ya. Itu hal teknis yang sebenarnya pastikan teman-teman mempunyai artikel terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pun ya percuma teman-teman. Nah, analisa on page juga gitu ya. Kamu bikin artikel terlebih dahulu, atau salah teman-teman nih mau misalkan mau optimasi di Google Docs-nya atau di WordPress-nya, di apa, di dashboard-nya ya. Sebagai contoh, judul artikel teman-teman langsung eh, gimana caranya untuk biar menarik iklannya, ya udah di Google Docs aja teman-teman. Terus apa, atau bisa juga yang WordPress gitu ya teman-teman. Balik lagi, terserah teman-teman gimana punya, karena kan tiap orang kan berbeda cara kerjanya ya. Kalau saya pribadi enakan Google dokumen dulu teman-teman ya. Setelah Google dokumen teman-teman, apa, saya melakukan optimasi di WordPress-nya gitu teman-teman. Nah, analisa page, page ya. Kalau saya pribadi emang enakan backlink berkontekstual, artinya di dalam artikel ya teman-teman ya. Lalu analisa kompetitor ya teman-teman ya. Jadinya saya menggunakan SEMrush teman-teman sebagai contoh. eh, Maunya itu apa nih? Misalkan printer ya.
Misalkan ini deh, copy domain overview, lalu pilih Indonesia. Nah, klik aja langsung ke teman-teman compare domain. Masukkan kata domain yang kayak sp.com, lalu misalkan apa lagi ya, Ipris nih sebagai contoh ya. sp lalu ipris.co.id sama apa lagi ya kira-kira ya. Bineka nih. Klik aja teman-teman compare ya. Nah, kalau saya pribadi ya, memilih yang Ipris ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia itu organic traffic-nya itu lebih kenceng ya teman-teman ya. Dan organic keyword-nya juga meskipun lagi menurun, tapi kalau dibandingkan yang lain akan lebih bagus di sini. Makanya itu kita perlu cek di ipris-nya ipris.co.id ya, teman-teman. Nah, dari sinilah ketahuan nih. Ya, traffic mana nih yang paling kenceng ya di ipris.co.id. Oh, harga iPhone XR nih. Ya udah, ambil aja ya teman-teman ya. Karena dari sisi traffic menurut Semrush itu 94.470 teman-teman. Ya udah hajar aja. Klik kanan, open link in new tab. Lalu apa lagi ya kira-kira ya? Oh ini nih ya teman-teman ya. Dan sebagainya yang sebenarnya paling apa berdasarkan Semrush yang ini yang paling kenceng, yang pokoknya di fitur paling besar ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Tinggal teman-teman untuk ekspor nih kata kuncinya, referensinya gitu teman-teman. Gitu aja teman-teman, dan pastikan teman-teman untuk mengklik di bagian berlangganan ya teman-teman ya, untuk mendapatkan info webinar gratis dari saya tiap minggunya ya teman-teman. Dan teman-teman juga kalau misalkan kamu perlu support dari saya maupun konsultasi dari saya dan sebagainya, saya sudah launching nih ya teman-teman ya, rekaman 3 hari webinar. Jadinya untuk kamu yang saat ini masih bingung untuk optimasi SEO, silakan selagi harganya masih terjangkau ya teman-teman ya. Tuh ya teman-teman. Bisa jadi ya harganya naik nih. Bisa jadi makanya itu saya sarankan untuk eee, beri beri sekarang ya, teman-teman. Dan cek aja ya selalu ya di utas.me Volcanic SEO karena bakalan saya update lagi untuk eee, produknya yang ada di sini. Dan kalau misalkan teman-teman mau konsultasi SEO, bisa ya dari sekarang ya. Harganya masih terjangkau kok selama 90 menit. Silakan teman-teman baca ya. Apa aja nih yang kamu dapetin dan harganya ya kamu bisa pilih nih ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih udah nyimak.